Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Ridin Wulansari dari PGSD semester 6 kelas A. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi pokok pembahasannya problematika pendidikan di Indonesia. Baiklah, langsung saya mulai saja ya, Bu. Problematika pendidikan. Pertama, saya akan membahas mengenai problematika. Problematika itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu problem, yang artinya soal, masalah, atau teka-teki. Nah, juga berarti problematik itu artinya ketidaktentuan. Kemudian saya akan membahas tentang pendidikan. Pendidikan itu definisinya banyak sekali. Secara umum, ada yang mendefinisikan bahwa pendidikan itu suatu hasil peradaban sebuah bangsa yang dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup bangsa itu sendiri, sebagai suatu pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan juga penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan mereka itu berkembang. Nah, definisi pendidikan secara lebih khusus ialah suatu proses pertumbuhan di mana seseorang individu dibantu mengembangkan daya-daya kemampuannya, bakatnya, kecakapannya, dan minatnya, sehingga itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dalam rangka menanamkan daya-daya kemampuan baik yang berhubungan dengan pengalaman kognitifnya, yaitu daya pengetahuannya, afektif atau aspek sikap, maupun psikomotorik, itu aspek keterampilan yang dimiliki seseorang individu. Adapun yang dimaksud dengan problematika pendidikan adalah persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, khususnya negara Indonesia. Nah, masalah-masalah pokok pendidikan di Indonesia, pembangunan pendidikan yang sudah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka itu telah memberikan hasil yang cukup mengagumkan, sehingga secara umum kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini jauh lebih baik. Namun, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, kita masih ketinggalan jauh. Oleh karena itu, upaya yang lebih aktif perlu ditingkatkan agar bangsa kita tidak menjadi tamu terasing di negeri sendiri, terutama karena terjajah oleh budaya asing dan terpaksa menari di atas irama gendang orang lain. Upaya untuk membangun sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berwawasan iptek, serta bermoral dan berbudaya bukanlah suatu pekerjaan yang relatif ringan. Hal ini disebabkan oleh dunia pendidikan kita ini masih menghadapi berbagai masalah internal yang cukup mendasar dan bersifat kompleks. Nah, kita masih menghadapi sejumlah masalah yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Rendahnya kualitas pada jenjang sekolah dasar itu sangat penting untuk segera diatasi karena sangat berpengaruh terhadap pendidikan selanjutnya. Ada beberapa masalah internal pendidikan yang dihadapi, antara lain ada rendahnya pemerataan kesempatan belajar, disertai banyaknya peserta didik yang putus sekolah, serta banyaknya lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, hal ini identik dengan ciri-ciri kemiskinan. Kemudian, rendahnya mutu akademik, terutama penguasaan ilmu pengetahuan alam atau IPA, matematika, serta bahasa, terutama bahasa Inggris. Padahal penguasaan materi tersebut merupakan kunci dalam menguasai dan mengembangkan iptek. Kemudian ada rendahnya efisiensi internal karena lamanya masa studi melampaui waktu standar yang sudah ditentukan. Rendahnya efisiensi eksternal sistem pendidikan yang disebut dengan relevansi pendidikan yang menyebabkan terjadinya pengangguran, tenaga terdidik yang cenderung terus meningkat. Secara empiris, kecenderungan meningkatnya pengangguran tenaga terdidik disebabkan oleh perkembangan dunia usaha yang masih didominasi oleh penguasa besar yang jumlahnya terbatas dan sangat mengutamakan efisiensi atau padat modal dan padat teknologi. Nah, dengan demikian pertambahan kebutuhan akan tenaga kerja itu jauh lebih kecil dibandingkan pertambahan jumlah lulusan lembaga pendidikan. Terjadi kecenderungan menurunnya akhlak dan moral juga yang menyebabkan lunturnya tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, seperti terjadinya tawuran pelajar, kenakalan remaja. Nah, dalam hal ini itu banyak terjadinya tawuran tersebut, pendidikan agama sangat penting menjadi landasan akhlak dan moral
serta budi pekerti yang luhur perlu banget diberikan kepada peserta didik sejak dini. Nah, dengan demikian hal itu akan menjadi landasan yang kuat bagi kekokohan moral dan etika setelah terjun ke masyarakat. Nah, pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini ya. Yaitu yang pertama mengenai masalah pemerataan dan kedua masalah mutu, relevansi dan juga efisiensi pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan itu persoalan yang bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia. Untuk apa? Untuk menunjang pembangunan. Nah, masalah yang kedua yaitu masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah dasar yang tidak dapat ditampung dalam suatu sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Kemudian ada masalah pemerataan memperoleh pendidikan dipandang penting sebab jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada SD, maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, berhitung, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media massa dan sumber belajar tersedia, baik mereka itu nantinya berperan sebagai produsen maupun konsumen. Nah, dengan demikian mereka tidak terbelakang dan menjadi penghambat pembangunan. Oleh karena itu, dengan melihat tujuan yang terkandung dalam upaya pemerataan pendidikan tersebut, yaitu menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan setelah upaya pemerataan terpenuhi, mulai diperhatikan juga upaya pemerataan mutu pendidikan. Nah, hal ini dibicarakan pada butir tentang masalah mutu pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar, kebijaksanaan penyediaan kesempatan pendidikan didasarkan atas pertimbangan faktor kuantitatif, karena kepada seluruh warga negara perlu diberikan bekal dasar yang sama. Pada jenjang pendidikan menengah dan terutama pada jenjang pendidikan yang tinggi, kebijakan pemerataan didasarkan atas pertimbangan kualitatif dan relevansi, yaitu minat dan kemampuan anak, keperluan tenaga kerja, dan keperluan pengembangan masyarakat, kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Agar apa? Agar tercapai keseimbangan antara faktor minat dan kesempatan memperoleh pendidikan, perlu diadakan dengan penerangan yang seluas-luasnya mengenai bidang-bidang pekerjaan dan keahlian dan persyaratan yang dibutuhkan dalam pembangunan, utamanya bagi bidang-bidang yang baru dan langka. Oke, cukup pembahasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.